Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan 1770S melalui e-filing atau DJP online. Nah, bagi dulur-dulur yang bersatu sebagai karyawan atau pegawai yang memiliki penghasilan di atas 60 juta rupiah bisa menggunakan laporan 1770S. Dan karyawan atau pegawai di sini bisa ASN atau non ASN ya. ASN termasuk PNS, TNI, Polri, pensiunan dan lain-lain, atau pegawai swasta di perusahaan ya. Nah, yang disiapkan yang pertama yang paling penting adalah bukti potong 1721. Nah, A2 untuk PNS, TNI, Polri atau pensiunan atau pejabat negara. Kemudian A1 1721 A1 untuk pegawai yang bekerja di perusahaan swasta, baik CP, PT, perseorangan dan lain-lain seperti yang tertampil di layar. Nah, jika sudah menyiapkan, dulur-dulur sudah siap laporan nih, karena ini yang akan dipindahkan ke DJP online. Nah, tapi sebelum dilanjut, jangan lupa bagi dulur-dulur untuk like, komen, dan juga share channel Dulur Pembelajar untuk mendukung keberlangsungan channel Dulur Pembelajar. Dan kami juga sekarang sudah menyediakan menu Super Thanks ya. Jadi bagi dulur-dulur yang juga ingin menyampaikan dalam bentuk rupiah nih dukungannya, kita sangat terima dan kita sangat berterima kasih banyak. Baik, lanjut. Nah, kita lanjut. Yang kedua yang disiapkan adalah email ya. Email aktif untuk menerima kode verifikasi tentu yang terdaftar di DJP online. Nah, jika sudah, dulur-dulur silahkan bisa login ya di DJP online dengan memasukkan NIK atau NPWP, kemudian kata sandi dan juga kode keamanan. Oke, kita lanjut, kita klik login. Nah, setelah kita klik login, dulur-dulur akan diarahkan ke menu dashboard informasi. Nah, untuk laporan, dulur-dulur hanya tinggal klik lapor. Kemudian setelah diklik lapor, kita scroll ke bawah, kita cari logo e-filing ya. Ini kita klik logonya. Nah, setelah kita klik, akan diarahkan ke menu e-filing. Nah, ini cara membuat SPT, dulur-dulur hanya tinggal klik buat SPT. Kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan tinggal dijawab oleh dulur-dulur, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabannya tidak, karena kan kita kerja saja nih penghasilannya. Oke, kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena tadi penghasilannya di atas, berarti ya klik tidak. Dan tutorial ini kita klik dengan panduan ya, dipilih dengan panduan, kemudian klik 1770S dengan panduan. Oke, selanjutnya akan diarahkan ke menu yang tertampil di layar. Kita tinggal pilih tahun pajak yang akan kita laporkan. Di sini kita pilih tahun pajak 2022 ya, karena kita melaporkan tahun pajak yang sebelumnya. Statusnya normal bagi yang dulur-dulur belum pernah lapor SPT tahunan. Jika yang normal sudah dikirim dan salah, dulur-dulur tinggal pilih pembetulan ke 1 dan seterusnya ya. Oke, jika sudah kita pilih normal dan udah betul, tinggal kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita klik selanjutnya, isian yang pertama kali adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini kita pindahkan dari bukti potong tadi ya, 1721A2 atau A1. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita klik tambah. Nah, kemudian jenis pajaknya kita pilih PPh pasal 21, kemudian NPWP pemotong atau pemungut. Ini dulur-dulur pindahkan dari 1721 A1 atau A2. Nah, untuk A2 ada di paling atas ya. Ini instansi tempat dulur-dulur bekerja, misalkan dinas perhubungan, dinas pendidikan dan lain-lain. Oke, tinggal dimasukkan NPWP-nya saja. Nah, untuk yang di swasta, PT, CV atau perseorangan atau firma dan lain-lain, ini tinggal dimasukkan NPWP
pemberi kerjanya, perusahaannya. Oke, kita balik lagi ke DJP online. Oke, nah tadi juga jika sudah dimasukin NPWP-nya namanya akan muncul otomatis ya. Nah selanjutnya adalah nomor bukti potong. Untuk A2 nomor bukti potong itu ada di atas ya, ada nomor nih angkanya, tinggal kita pindahin aja. Untuk A1 yang swasta juga sama, 11 dan ke samping kanannya kita pindahkan. Ini kita contoh misalkan 000122. Untuk tanggal bukti pemotongan, nah di A2 itu ada di paling bawah, tanggal dan tanda tangan. Nah itu ada tanggalnya. Untuk yang A1 atau swasta ini juga di paling bawah sama, tinggal dipindahkan aja itu tanggalnya ke DJP online. Misalkan kita pilih tanggal 31 Desember ya, ini disesuaikan aja. Nah terakhir jumlah PPh yang dipotong. Untuk A2 itu ada di paling bawah nih, nomor 23 ya, PPh yang telah dipotong dan dilunasi. Akan ada angka di situ, tinggal dipindahkan ke kotak tadi. Sementara untuk A1 ya, itu juga ada di paling bawah, tapi nomor 20, PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Nah, buat jika sudah, kita kembali ke DJP online, kemudian masukkan nilainya ya, bisa 0, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya tergantung yang ada di bukti potong. Jika sudah, kita klik simpan, akan muncul nih nama pemotongnya, NPWP pemotongnya, nomor bukti potong, tanggal pemotongan, jenis pajak, dan juga jumlah pajak yang dipotong. Oke, dicek lagi ya, kalau ada salah ini bisa dihapus atau diubah, jadi jangan sampai salah. Oke, jika sudah, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, menu selanjutnya adalah masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Angka ini kita tidak bisa ngarang, kita tinggal pindahkan dari bukti potong juga. Penghasilan neto ini persis tepat di atas kolom PTKP ya. Jumlah penghasilan neto berhitung pasal 21 di setahun atau disetahunkan nomor berapa nih, 17 ya untuk yang A2. Untuk yang A2 nomor 17 tinggal dipindahkan angkanya, atau untuk yang A1 dia ada di nomor 14 ya, jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 disetahunkan atau yang setahun. Tinggal kita pindahkan saja angkanya, penghasilan neto tadi misalkan di sini 63 juta. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita klik tidak ya, karena misalkan penghasilan kita hanya dari pekerjaan tadi. Tapi kalau ada, tinggal klik ya aja. Penghasilan luar negeri? Tidak juga. Klik selanjutnya. Apakah memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Nah, ini kayak sumbangan, warisan, kemudian beasiswa, hibah, dan lain-lain ya, bantuan. Kalau ada, klik ya dan tulis angkanya. Jika tidak, ya kita klik tidak, kemudian selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Nah, kalau ada penghasilan lain yang bersifat final, kita klik ya. Tapi kalau nggak ada, ya kita klik tidak. Kita klik selanjutnya lagi. Nah, untuk selanjutnya adalah harta. Nah, harta ini, kalau misalkan dulu-dulu sudah mengisi di tahun lalu, ini biasanya muncul di sini nih. Tinggal kita klik harta pada SPT tahun lalu, dia akan muncul secara otomatis. Tapi kalau belum, ya kosong. Kalau belum, ya kita tinggal klik tambah. Ini semua harta dilaporkan satu persatu, baik itu tabungan, rumah, mobil, sepeda motor, dan lain-lain ya. Diisi satu persatu, nama belinya tahun berapa, harganya berapa, dan diisi keterangannya. Oke, misalkan hartanya tabungan, nama hartanya tabungan di Bank Mandiri, tahun perolehan 2022, sisa tabungannya saldo per akhir tahun 2022 adalah 50 juta misalkan. Keterangannya kita strip, kita simpan. Nah, kalau untuk harta-harta selanjutnya tinggal klik tambah terus ya, tambah simpan, dan seterusnya sesuai harta kita. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, apakah Anda memiliki utang? Nah, ini jika dulu-dulu punya utang. Oke, kita klik tambah. Misalkan kita punya utang di Bank Mandiri juga,
alamatnya, unitnya atau cabangnya, misalkan Tasikmalaya, dan akhir tahun pinjaman 2022 berapa sisa total pinjaman yang belum terbayar, misal 10 juta. Jika sudah, kita klik simpan. Tapi jika tidak ada utang, dulu tinggal klik tidak, kemudian selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah apakah Anda memiliki tanggungan? Jika dulu punya tanggungan dan sudah diisi tahun lalu, ini tinggal diklik tanggungan pada SPT tahun lalu, akan muncul otomatis. Jika belum, ya tinggal kita tambah tanggungan ini istri dan anak-anak ya. Oke, misalkan di sini kita punya istri ya, namanya siapa? Kita ketik nama lengkap sesuai yang ada di KTP atau kartu keluarga, kemudian NIK atau nomor induk kartu keluarganya. Kita pindahkan ke kotak ini, dan hubungan keluarganya istri kah, anak-anak kah, dan lain-lainnya. Pekerjaannya ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya jika punya istri saja, misalkan baru menikah ya udah istri aja yang di sini. Tapi kalau ada yang sudah punya anak juga, kita klik tambah, masukkan nama anak pertama kita, nama lengkap juga sesuai yang ada di kartu keluarga berarti ya. NIK-nya kita pindahkan, nomor induk kependudukannya yang ada di kartu keluarganya atau di KTP kalau sudah memiliki KTP. Kita masukkan NIK-nya dengan benar ya. Selanjutnya hubungan keluarganya anak, dan pekerjaannya belum bekerja. Oke, klik simpan. Nah, jika punya anak kedua dan seterusnya, tinggal kita tambah lagi ya. Dimasukkan lagi nama lengkapnya sesuai kartu keluarga juga, kemudian nomor induk kependudukan atau NIK dipindahkan juga dari kartu keluarganya, dan hubungan keluarganya anak, kemudian pekerjaannya belum bekerja. Klik simpan. Jika sudah, tinggal kita klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Kita klik tidak. Nah, kalau ada ya buktinya bisa klik ya aja ya, yang di Baznas atau yang terdaftar diakui pemerintah ya. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Status kewajiban perpajakan suami istri, kawin atau tidak kawin ya, sudah menikah atau belum menikah tadi. Kita klik kawin karena sudah menikah, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini ada angka 0. Ini kita ganti sesuai tanggungan kita. Misal tadi anaknya 2 ya, kita pilih 2. Klik berikutnya. Apakah Anda memiliki memiliki pengembalian? Kita klik tidak. Selanjutnya, apakah Anda melakukan pembayaran PKH pasal 25? Ini kosongkan saja. Kita klik selanjutnya. Perhitungan PPh. Nah, ini akan tertampil di sini ya, yang tadi kita isi. Penghasilan itu 63 juta, PTKP 67 juta setengah. Berarti karena di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, tidak ada pajak yang dipotong. Statusnya nihil. Kalau di atas PTKP pasti akan ada pajak yang seharusnya dibayar dan pajak yang sudah dibayar oleh pemberi kerja. Oke, jika sudah, kita klik selanjutnya, kemudian klik selanjutnya lagi, dan silahkan dibaca. Kemudian jika sudah, kita klik setuju. Ini menandakan SPT sudah benar, lengkap, dan jelas ya. Kalau misalkan ada yang salah, kita tinggal ke sebelumnya aja. Jika sudah yakin benar, klik selanjutnya. Di sini dulu tinggal ambil kode verifikasi, kita klik di sini, conreng emailnya, klik OK. Nah, ada sukses ya, klik iya. Nanti dulu tinggal cek di kotak masuk, akan ada kode verifikasi. Kalau belum muncul, di refresh saja. Nah, ini sudah muncul, diklik. Nah, akan ada kode verifikasi, tinggal kita kopikan, kemudian tempel di kotak, masukkan kode verifikasi. Kita tempel, kodenya sudah. Terakhir adalah tinggal kita klik kirim SPT saja. Setelah kita klik kirim SPT, akan ada pemberitahuan sukses dan bukti penerimaan elektronik. Pastikan terkirim ke email yang menandakan bahwa dulu sudah lapor SPT tahunan, seperti ini ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian tutorial pengisiannya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.